Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di vlog saya, Khairul Azam Al-Farizi. Nah, teman-teman, alhamdulillah kesampaian juga nih. Akhirnya saya berjumpa dengan sahabat lama saya di Arab Saudi, yang tentunya teman-teman subscriber saya dan orang-orang yang cinta dengan Haramain pastinya sudah kenal dengan beliau. Siapa beliau? Silakan perkenalkan diri, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semua subscribernya Khairul Azam? Benar kan ya? Iya. Udah lupa dia. Kelamaan di Bukan, penjara. Kalau namanya emang saya sering nyebutnya Azam gitu. Nama channelnya ini yang Khairul Azam Al-Farizi. Soalnya namanya itu hampir sama dengan nama putra saya yang pertama yang meninggal dunia. Itu namanya Khairul Azam Khalif Al-Farizi. Berarti beda depan Khairul sama belakang. Iya. Kalau anak saya Azam Khalif Al-Farizi. Perkenalkan dirinya dong. Iya, jadi nama saya sendiri banyak yang masih kerepotan juga. Nama asli sahabat Kacong itu sebenarnya Ahmad Jazuli gitu. Ahmad Jazuli. Terus Ya, dulu terinspirasi nama Kacong itu kenapa? karena saya kan lahir di Madura. Dan Madura sendiri banyak terkenal kata-kata kacong ya, kayak Sangat ini familiar lah ya. ya familiar kalau masalah kacong, kayak supporter sepak bola juga kacong juga gitu. Ya sebenarnya itu sih inspirasinya kalau kacong itu. Tapi Biar saya kelihatan juga dulu Maduranya. sempat bingung. Dia ini kan kontennya Haramain ya. Ya. Mekah, Madinah kayak gitu tentang Saudi Arabia, tapi nama channelnya Sahabat Kacong. Kayak saya kirain ini bakalan jadi channel bola. Tapi enggak ya. Oke, berarti nama aslinya beliau Ahmad Jazuli. Iya. Nama channelnya Sahabat Kacong. Dan yang satunya lagi ada Madullah. Madullah itu Iya. isinya komedian dan bahasa Madura. Tapi ada Bahasa transkripnya Madura, juga. ada translitnya juga. Soalnya saya juga subscribernya beliau. Madullah. Dikira nama aslinya juga Madullah. Oh iya. Bukan ya, itu cuma Bukan. nama sebuah Channel. Oke. Sahabat Acong, ini banyak teman-teman kita yang penasaran. Dulu kan kamu banyak dikenal oleh orang-orang di Arab Saudi itu dengan kisah kamu dengan salah seorang anak yatim piatu, yang itu kemudian menjadi kasus buat kamu kan, sehingga kamu dideportasi ke Indonesia. Sebenarnya bisa diceritakan nggak awal mula kamu ketemu dengan si Hisham itu? Awal mulanya, kalau boleh saya ceritakan, pertama sebelum mamanya beliau itu meninggal, mamanya si Hisham ini meninggal, 2 hari sebelum itu mamanya itu nelpon ke istri saya bahwa dia itu lagi sakit dan membutuhkan dan lagi mencari tukang pijat gitu. Membutuhkan tukang pijat. Nah akhirnya istri saya juga nggak dapat tukang pijatnya. 2 hari setelah nelpon sama istri saya, tukang pijatnya nggak nemu. Akhirnya mendengar bahwa beliau itu udah meninggal dunia. Akhirnya terkejut di situ. Tapi Hisham udah lahir itu? Iya, Hisham udah besar. Nah setelah itu ada teman dari mamanya itu langsung nelpon ke istri saya bahwa mamanya itu meninggal, dan kaget, semuanya kaget karena 2 hari sebelum meninggal itu masih teleponan, cuma katanya lagi sakit perut gitu dan lagi mencari tukang pijat gitu. Nah setelah kaget saya langsung mencari si Hisham, nanyain si Hisham, sekarang Hishamnya gimana gitu. Kasihan kan, Hishamnya masih kecil, masih belum tahu apa-apa gitu. Nah, udah dibawa oleh bapaknya ya. Hisham ini ternyata udah dibawa oleh orang tua laki-lakinya, bapaknya gitu ya. Udah dibawa bapaknya, akhirnya ditelepon bapaknya, sama bapaknya langsung diantarin ke rumah. Sama waktunya malam itu juga. Berarti bapaknya yang menyerahkan ke kamu. Kenapa bapaknya mau menyerahkan kepada kalian? Secara nih kalau saya punya anak nih ya, saya nggak mungkin nih tega ngasih anak saya ke orang lain yang mungkin saya belum kenal. Apa memang kalian sudah kenal? Ya kalau saya sendiri sama bapaknya ini emang nggak kenal. Cuman kalau istri saya dulu pernah satu rumah dengan mamanya Hisham ini. Udah lama lah satu rumah sama mamanya Hisham dan juga bapaknya Hisham, karena kan dulu masih termasuk penampungan.
Beliau itu tinggal di sebuah penampungan. Nah di situ istri saya dan mamanya Hisam ini udah akrab, udah kenal lama gitu. Makanya beliau itu memasrahkan Hisam ini dirawat oleh saya gitu. Dan di situ juga bapaknya rela menyerahkan kepada kalian. Iya, sebenarnya ada orang yang oleh mamanya Hisam ini apa ya? Mamanya Hisam ini mau ngasih Hisam ini kepada orang lain, orang Jawa itu sebenarnya. Jadi sebelum meninggal sama sih waktunya hari itu juga mamanya ini nelpon ke temen yang di depan rumahnya Hisam ini. Beliau itu kerja bulanan. Nah beliau itu nelpon ke temennya ini yang rumahnya itu bersebelahan bahwa beliau itu lagi sakit sekarang. Saya sekarang lagi sakit. Saya ingin menitip Hisam. Kalau saya meninggal tolong rawat Hisam ini dengan baik ya katanya. Berarti ibunya emang sudah ada tanda-tanda tahu ya mungkin. Iya. Karena waktu itu mungkin parah, udah sakitnya parah, makanya beliau itu bilang bahwa kalau saya meninggal tolong ambil Hisam dan rawat Hisam ini dengan baik katanya. Tapi ternyata temennya ini tidak sanggup untuk merawat adik Hisam karena temennya ini kerjaannya itu memang sibuk gitu bulanan dan jarang sekali jarang sekali libur. Kalau libur itu kadang 1 bulan cuma 1 hari. Akhirnya beliau itu bilang beliau itu tidak sanggup untuk merawat Hisam ini, akhirnya sama bapaknya diserahkan kepada saya gitu. Oh gitu. Terus setelah itu bapaknya pulang? Iya. Apa gimana? Sempat pergi ke rumah itu sekitar 4 kali ya, kalau nggak salah 4 kali. Itu sebelum Hisam viral ya? Iya sebelum viral sih. Nah 4 kali ke rumah itu pokoknya 1 bulan. Beliau itu datang ke rumah hanya duduk ya sekitar setengah jam, 1 jam, habis itu balik lagi ke tempat kerjanya gitu. Oke, jadi ini nih banyak teman-teman kita yang salah paham bahwa dulu banyak orang-orang mengatakan bahwa kamu ini memanfaatkan Hisam. Berarti kamu itu merawat Hisam dari Hisam belum terkenal kan? Iya benar. Belum diketahui oleh orang. Nah dari mulai kamu megang sampai Hisam viral itu berapa bulan bersama-sama kalian? Pokoknya hampir 1 tahun lah. Oh 1 tahun? Iya 1 tahun. Oke, berarti jelas dong di sini teman-teman bahwa beliau ini bukan mau memanfaatkan si Hisam, karena kalau memang mau memanfaatkan kisahnya si Hisam ya dari awal kamu sudah bikin konten ya. Iya. Kalau saya ingin memanfaatkan adik Hisam dari dulu kan saya kan udah menjadi YouTuber ya. Sering ngupload video konten-konten ya sekitar Arab Saudi lah gitu. Kalau saya emang ingin memanfaatkan adik Hisam dari dulu setelah nyampe ke rumah udah saya bikin video tuh. Nih, anak ditinggal orang tuanya. Betul. Sekarang sudah sendirian. Kisahnya justru waktu itu lebih ini ya. Iya, lebih melonjak lagi. Tapi saya tidak kepikiran ke situ. Saya ngejalanin hidup bersama adik Hisam ini dari mulai beliau itu masih belum tahu apa-apa. Bismillah, Al-Fatihah, apalagi Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim itu agak nyangkut-nyangkut di situ. Jadi sampai saya ajarin beliau itu sholat, pokoknya mengaji terus sekolah gitu. Sampai dia itu pandai semua membaca gitu. Terus viralnya dia itu kalau nggak salah waktu kamu di Masjidil Haram ya? Iya di halaman Masjidil Haram. Itu Haram. Sengaja bang nggak tuh waktu kamu ngambil emang sengaja kamu bawa Hisam ke sana buat dibikin konten apa gimana tuh? Gimana ceritanya dia bisa viral? Jadi awalnya saya itu ada niatan pengen ke Madinah gitu ya. Ada jadwal ke Madinah. Tapi masih lama itu jaraknya mungkin sekitar setengah bulanan lagi lah. Nah saya udah janji kepada adik Hisam ini, adik Hisam mau nggak ke Madinah nanti katanya. Madinah om, kayak apa Madinah itu? Akhirnya sama saya itu diliatin nih Madinah kayak gini. Oh ada gambar di Madinah itu kalau nggak salah di uang 100 atau 500-an ya? 100 rial. 50 kayaknya. Madinah enggak? 100 ya? Iya 100 kan. Iya. Nah di situ nih kayak gini nih kata aku. Oh kayak gini ya? Iya, akhirnya seneng beliau itu liatin sama saya video-video waktu saya di Madinah. Iya om, saya mau ke Madinah katanya. Akhirnya tiap hari ditanyain habis saya pulang kerja, om kapan mau ke Madinah? Itu belum viral ya? Belum viral. Jadi akhirnya aku kepikiran, aduh kata aku, pusing aku ke Mekah lah kata aku.
aku coba hibur Ade Hisam ini ke Mekah ya. Karena kamu nggak bisa ke Madinah. Iya, jadwalnya masih belum nyampe ke Madinah. Karena ke Madinah itu masih sekitar setengah bulan lagi. Akhirnya saya bawa ke Mekah karena lebih dekat. Kalau ke Madinah kan jauh. Saya kan rombongan juga itu, pakai bis itu, ikut rombongan gitu. Akhirnya saya bawa ke Mekah habis pulang kerja. Ayo jalan-jalan kata aku. Kemana? Ke Madinah ya? Ya kata aku. Padahal ke Mekah. Ayo habis nyampe ke Madinah, ke Mekah, ke Masjidil Haram. Beliau itu ceria banget. Habis turun dari taksi, Om, bagus banget katanya. Ya, ada videonya lompat-lompat. Oh, enggak, itu kalau video yang di situ itu kalau saya niat ambil dari awal pas saya turun dari mobil. Waduh, seru banget itu. Ade Hisam itu kalau ekspresi dia itu turun. Om, foto Om di sini Om, bikin video di sini Om. Aduh, kata aku akhirnya setelah main-main di belakang itu pertamanya masih belum ke dalam, saya langsung ke belakang Darut Tauhid. Di belakang situ saya. Akhirnya setelah lama-kelamaan saya istirahat duduk, saya langsung masuk ke dalam. Waduh, nggak bisa berhenti mainnya ke barat. Pokoknya muter-muter di sekitar halaman Masjidil Haram itu saya dibikin capek. Setelah saya capek saya bikin video. Karena saya kepikiran. Kata-katanya gimana kamu tuh? Lupa saya kata-katanya. Boleh nggak? Waktu itu. Waktu Hisam lagi main ya kalau. Iya, lagi main gitu. Saya lagi dibikin capek nih, saya lagi main sama anak kecil. Ini namanya Hisam ya waktu itu. Iya bilang, pokoknya intinya gitulah, diceritakan. Tapi sebelum saya bikin video itu, saya masih termenung gini, ngelihat Ade Hisam itu ceria banget. Hampir saya itu kayak mau meneteskan air mata ya. Sedih rasanya karena Ade Hisam ini pertama kali melihat Masjidil Haram dan orang tuanya sudah nggak ada gitu. Akhirnya saya termenung sebentar, duduk, ini aku kepikiran, kayaknya seharusnya saya masukin Ade Hisam ini ke YouTube biar nanti kelak setelah dewasa, kalau udah besar, beliau itu lihat nih, oh dulu saya bersama Om nih ada di Masjidil Haram lagi main gitu. Ya, jadi nih kepikiran seperti itu. Saya nggak ada niat buat ini ya. Enggak. Ya, ada niat seperti itu, saya bikin YouTube biar Ade Hisam setelah besar nanti, karena di YouTube ini tidak akan hilang. Benar. Selamanya. Tinggal dicari Masjidil Haram, main bersama Ade Hisam atau ini, udah semua itu akan keluar kalau di YouTube. Nah, akhirnya saya bikin video dan sampai jalan-jalan ya. Ternyata itu yang bikin booming ya. Di situ. Berarti gini loh. Berarti saya nangkepnya gini. Karena niat kamu itu baik buat Hisam, jadi niat tulusnya itu langsung Allah balas kontan. Karena kamu ada di Masjidil Haram, ada di tanah suci Makkah. Waktu itu langsung meledak kan videonya si Hisam. Iya, benar. Terus teman-teman semua, cuman saya doang nih yang nggak nyampe ke beliau. Saya Iday nyampe? Belum. Iday ya. Saya itu yang nggak pernah nyampe ke Hisam sama ini karena nggak ada waktu. Sebenarnya pengen sih konten, cuman saya nggak pernah sibuk dengan pekerjaan dulu. Tapi tiba-tiba kalau sama beliau ini sering ngumpul kita ya. Iya. Di depan WC3 dulu. Iya. Di depan WC3. Toilet 3. Ada nomor 3. Dan itu tempat nongkrongnya orang-orang umroh kayak gitu guys. Iya. Tapi tiba-tiba saya dapat kabar beliau ini ketangkep. Ya akhirnya kita berusaha ngejar caranya gimana untuk mengeluarkan beliau, tapi nggak bisa, nihil semua. Kita sudah lobby ke sana ke sini nggak bisa. Bahkan waktu itu sempat nggak tahu posisinya kamu di mana, kita nggak tahu. Waktu pernah hilang kontak karena HP saya sendiri mati waktu itu. Oke guys, jadi itu ya kisahnya beliau dengan Hisam. Dan udah ketemu sama Hisam ya? Alhamdulillah udah. Masih ingat nggak dia? Ya pasti inget. Saya pertemuan pertama aja masih malu-malu. Saya gini, waktu ngelihat video dia saya nggak pernah dulu ngelihat video-video dia. Tapi pas dia ketangkep, saya malah teliti video-videonya dia malah. Justru yang ada dia tuh ngajarin Hisam, terus ya seperti keluarga lah. Seperti keluarga kayaknya ya, udah dianggap seperti anak. Dan hampir emang setiap hari konten-konten saya itu emang bersama Ade Hisam sih. Nah, makanya di situ orang-orang berpikiran nih, oh ini hanya memanfaatkan Ade Hisam. Sebenarnya itu juga permintaan dari subscriber, tolong bikin konten bersama Ade Hisam tiap hari dong gitu. Ya aku gimana juga ya, karena saya juga sibuk kerja,
mau bikin konten sendirian. Dan waktu itu emang sebelum saya kena tangkap itu, saya emang ada rencana mau ke hutan gitu, pergi sendirian tanpa Ade Isyam, karena Ade Isyam ini waktu itu udah diajarin ngaji sama Pak Ustadz, udah menemukan guru bimbing ngaji waktu itu. Akhirnya saya pengen bikin konten itu ya sendiri-sendirilah ya, tanpa kalau Hisam lah. ya tanpa Hisam, kalau ada waktu nanti sama Hisam gitu. Tapi pokoknya ini tahu juga ini Zaini Aboy, dan saya ngontak Zaini Aboy bahwa beliau itu yang mau nganterin saya. Ya kau yang Zaini Aboy hutan-hutan itu. Iya. Waktu itu juga, hari itu juga, pas habis itu saya ketangkap. Itu udah Jadi rencana. sama nih kisahnya. Sebenarnya gini loh, saya pernah saya sering kan membantu orang-orang pulang dan anak-anak yang nggak ada orang tuanya, yatim piatu, seperti yang kemarin juga meledak itu yang namanya Ibrahim. Sebenarnya kita nggak pengen loh teman-teman mengupload, tapi kata dia sama seperti pikiran saya, biar dia nanti ketika sudah besar melihat videonya dia, oh dulu saya waktu kecil begini, oh dulu saya ditolong ini, oh saya pernah kesini, biar ada kenang-kenangan, karena dia sudah nggak punya orang tua. Terus permintaan dari subscriber juga kadang tanya terus. Kayak sekarang nih, kemarin saya bikin konten anak saya, itu sekarang nanya mulu nih subscriber, kapan bikin konten sama anaknya lagi di Jakarta. Kayak gitu. Jadi itu juga tuntutan daripada teman-teman seperti gitu. Nah, oke, nanti kita lanjut pembahasannya beliau ini di ketangkapnya ya. Saya penasaran masih nih karena banyak teman-teman kita yang penasaran, kamu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba orang DM ke saya banyak di Instagram, di WA, di Messenger, numpuk WA di saya. Karena waktu itu saya memang sedang gencar-gencarnya membantu orang pulang dan membantu orang deportasi gitu, sehingga orang-orang minta tolongnya ke saya kayak gitu. Oke guys, kita lanjut di part kedua ya.